Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita akan berbagi tips nih tentang dunia percabean yang biasanya kita Sobat Lumbung Bumi selalu berbagi tips bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman. Hari ini kita spesial tentang cabai karena hari ini lagi ada di kebunnya Pak, siapa Pak? Maaf Pak? Pak Zul. Nah, ini beliau anggota baru kita dari Lumbung Bumi, ini di Cianjur ya Pak? Sukabumi. Oh, Sukabumi. Nah, ini Sukabumi, Cirengas. Nah, ini beliau nanam cabai yang cukup banyak. Cuma sayang sekali cabai yang cukup bagus ini di akhir-akhir periode yang harusnya mulai tinggi tingkat produktivitasnya malah mulai kehabisan energi. Daun-daunnya mulai mengecil, banyak sekali lalat buah, kemudian segala macam penyakitnya keriting daun seperti ini. Nah, kelemahan dari teman-teman petani cabai kita itu adalah terlalu sayang sama cabainya. Kenapa saya bilang terlalu sayang? Karena teman-teman petani cabai kita itu terlalu sayang untuk melakukan pruning daun, sehingga akhirnya ketika masa-masa cabai itu mulai berbunga cukup kuat, cukup lebat, pupuknya sudah mulai habis, nutrisinya sudah mulai habis, energinya mulai habis, akhirnya daya tahan terhadap penyakit menjadi lebih kurang. Nah, yang timbulnya seperti ini, daunnya lebat luar biasa, buahnya kurang. Nah, ini terjadi karena ini tadi nih, lihat teman-teman Sobat Tani, daun di bawahnya ini sudah cukup bagus sekali, lebar-lebar, besar-besar, dan sangat bagus. Nah, ini yang kayak gini-gini, teman-teman pertanian, terutama teman-teman pemain cabai, ini terlalu sayang untuk tidak melakukan pruning. Harusnya daun-daun yang seperti ini itu dilakukan pruning. Bahkan cabang nih, cabang-cabang yang kayak gini, ini harusnya dilakukan pruning. Nggak perlu sayang, karena ini nggak akan produktif dengan cukup tinggi. Ini adanya di bawah batang-batang bawah. Nah, kayak gini-gini. Ini yang menyebabkan lihat keriting. Ini nggak akan produktif. Nah, teman-teman Sobat Tani Indonesia, pempruningan cabai itu wajib dilakukan daun-daun tuanya. Untuk apa? Supaya energinya tidak habis terbuang untuk ngasih makan daun-daun tua yang ada di bawah gitu. Nah, seperti ini. Akhirnya daun-daun ini harus dihabiskan seperti ini. Nah, sampai di cabang ketiga nih, sampai cabang ketiga di atas. Nah, sampai sini. Jadi taruh di bawahnya sini sebagai komposnya dia. Nah, nanti yang di atas ini akan jadi lebih subur lagi. Ini kekurangan asam amino, kekurangan energi untuk melakukan pembuahan. Ini udah masa-masa pembuahan. Tuh, akhirnya jadi kecil, kerdil. Gitu. Untuk menambah asam amino kita bisa gunakan dengan asam amino yang kita punya dari teman-teman Lumbung Bumi. Biasanya kita buat dari cacing, dari lele, dari ikan dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa gunakan itu. Jadi nanti ini tinggal setelah dihabisi semua pruningnya, nih kayak gini nih, habisi semua daun-daun di bawahnya ini. Setelah habis semua, baru mulai lakukan pemruningan gitu. Jadi di pruning habis, nih lihat, segini banyaknya, akhirnya kerdil luar biasa. Nih. Nah, fungsi garam itu adalah untuk menambah nitro. Betul, untuk menambah bakteri fotosintesis yang ada di dalam tanah. Jadi untuk teman-teman Sobat Tani Indonesia, buat yang pengen tahu tentang bakteri fotosintesis, ya bakteri fotosintesis itu pada dasarnya yang terbaik itu adalah air laut. Jadi teman-teman bisa gunakan air laut untuk nyiram ini. Dicairkan dengan kurang lebih sekitar 1 liter banding 20 liter air. Bisa dikocorkan ke tanaman ini sekitar 500 milian. Atau bisa juga menggunakan garam krosok kalau jauh dari laut. Jadi bisa gunakan garam krosok, itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Itu dicairkan, kemudian dengan air kurang lebih sekitar 1-2 liter, dikocorkan untuk setiap pohonnya.
Jadi 2 liter, 1 liter, 2 liter. 1 sampai 2 liter air, betul. Jadi 1 sendok makan itu dicairkan dengan 1 sampai 2 liter air untuk satu pohon. Cairkan? Nggak bisa, Pak. Nutrisi terbaik untuk tanaman itu yang dicairkan. Jadi lebih bagus gitu. 1 sendok makan untuk 1 sendok makan untuk 1 pohon sampai 2 pohon. Iya. Jadi 1 sampai 2 pohon. Nah, ini untuk menjaganya lagi. Makanya udah kayak gini, segera lakukan pempruningan. Habis itu kasih garam atau kasih air laut, tambah asam amino. Gitu. Jadi kalau mau lebih bagus lagi, tambah dengan pestisida nabati untuk disemprot supaya lalat buahnya nggak terlalu banyak. Oke, itu aja tips buat teman-teman pemain cabai, petani-petani cabai kita. Yuk kita bertani sehat dengan cara-cara yang sehat. Dan hasil pruningnya juga kita taruh bawah untuk kita jadikan komposnya dia, jangan dibuang. Jadi untuk makanan tambahan komposnya dia. Oke, salam sehat dari teman-teman Lumbung Bumi, dan jangan lupa kita tetap bertani sehat. Terima kasih Pak semuanya.